Halo Sobat Muda, salam berjumpa kembali lagi di channel Papa and Son Official. Halo. Jadi channel ini tentunya seperti yang sahabat-sahabat semua sudah ketahui, channel kami ini membahas seputar dunia anak muda dan juga dinamikanya. Nah, pada kesempatan di episode yang ke-14 ini, channel Papa and Son kedatangan dua tamu spesial. Ini ada Kak Sela. Halo. Dan yang di pojok itu ada Kak Yesa. Nah, jadi kakak-kakak ini adalah sahabat kawan baik saya ya, tentunya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dengan tema relationship ya. Nah, karena kakak-kakak ini mereka ini saat ini ya sedang menjalin hubungan pacaran ya, hubungan relationship ya. Ya, gitu. Baik, mungkin dari Kak Yesa atau Kak Sela dulu nih yang mau perkenalan singkat, boleh langsung. Oke, aku dulu ya. Oke. Sebelumnya thank you banget udah diundang ke Papa and Son. It's such an honor ya, karena aku sering nonton konten-kontennya sangat edukatif sekali dan juga informatif. Jadi aku sangat amat senang berada di sini. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, sama. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Marcella Veronica Anastasia, biasa dipanggil Sela. Umur aku 25 tahun dan aku bekerja di salah satu sekolah swasta di Bali. Dan ya, nice to meet you all. Nice to know you. Oke, thank you ya. Sama. Selanjutnya dengan Kak Yesa nih, boleh memperkenalkan diri ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesaya Novian, biasa dipanggil Yesa. Saya bekerja saya sebagai seorang arsitek di salah satu perusahaan swasta di Bali, dan saya sedang bergabung juga bersama Marcella. Dan umur ya tadi ya? Ya. Kalau mau penjelasan umur 29 tahun. 28 tahun. 28. Ya, tahun ini 29. Ya. Jangan dibuat-buatin. Baik, sama-sama semua. Kita sedang mendengar sedikit ya perkenalan dari kakak-kakak ini. Dan kalau tadi kita mendengar dari pekerjaannya ini luar biasa ya. Saya tadi kerja Di sekolah swasta. ya. Dan Kak Yesa ini pekerjaannya sebagai arsitek ya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Nanti next episode kita akan mengundang kembali kakak-kakak ini ya. Kita menggali lebih dalam lagi. Nanti kita akan membahas dengan tema seputar pekerjaan lah tentunya ya. Gitu ya, sama-sama. Ditunggu aja pokoknya lah. Betul sekali. Setuju. Nah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan utama di episode kali ini. Jadi kita sudah tahu ya bahwa Kak Yesa dan Kak Sela ini sedang menjalin hubungan pacaran ya, in relationship ya. Nah, kita nih saya ini penasaran nih, mungkin sahabat-sahabat semua ya. Boleh dong dibagikan tips pacaran yang oke menurut Kak Sela dan menurut Kak Yesa. Monggo silakan. Oke, Yesa dulu kan yang tua duluan. Oke. Ya udah, boleh. Yesa. Oke. Kalau menjawab pertanyaan tadi, bagaimana tips pacaran yang oke gitu ya? Maksudnya tips pacaran yang oke itu gimana? Maksudnya pacaran itu biar seru atau bagaimana biar langgeng, apanya nih Kak? Kalau yang oke nih ya satu ya pasti pacaran yang biar langgeng itu seperti apa, terus apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang harus dihindari selama masa pacaran. More like healthy relationship. Oke. Ya. Kalau dari pengalaman saja, dari kita sudah menjalin hubungan pacaran ini sudah 3 tahun. Luar biasa ya teman-teman ya, 3 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Saya 3 tahun. Aku mencoba mengenal Sela sampai akhirnya kita jadi untuk menuju ke jenjang yang lebih lanjut. Masalah pacaran itu tuh emang apa ya? Ada naik turunnya pasti. Maksudnya emang tidak semulus itu gitu. Tapi yang menurut saya yang paling penting di sini kalau itu tuh adalah
komunikasi menurutku yang gimana sih tipsnya tuh paling sih komunikasi apa-apa dikomunikasiin tahu sendiri cowok lah Iya. tahu sendiri cowok itu kalau misalnya emang menerima tuh segampang itu gitu loh kalau memang A ya A B ya B gitu ya kadang-kadang ada itu kan juga suka ini ya kan ada bahasa-bahasa rahasianya nah aku sudah ngomong sama saya nih kalau kalau aku dikomunikasiin aja aku nggak bakal marah gitu lalu gimana dari mana kalau misalnya marah pun aku sudah pasti akan segera minta maaf itu tuh apa-apa dikomunikasikan. Ini sedang menambahin. Karena mungkin Oke. Kak Sela nih. Ini tips hubungan yang sehat ya. Jadi aku itu pertama kali dapat dia, Ya. itu tuh bener-bener adalah sesuatu yang aku doakan. Luar biasa banget. Jadi emang aku bawa dalam doa. Aku mau pasangan yang ini salah satunya ya. Aku mau pasangan yang bisa main musik, yang tampan, tampan. Habis itu sayang orang tua, sayang sama keluargaku dan lain sebagainya. Dan muncullah ya saya Atnafian kayak gitu. Jadi kalau kalian mau pasangan yang spesifik kayak yang kalian mau, doa dalam doa. Nah, habis itu tiba-tiba aku ketemu sama Yesa. Habis itu klik. Nah, kalau tips pacaran yang sehat, tips pacaran yang oke. Jadi aku sama Yesa yang tadi benar selalu dikomunikasiin dan kita tuh jujur aja selama 3 tahun jalan pacaran mau ke 4 tahun itu bisa dihitung berantemnya kayak cuma 2 kali dan itu tuh bukan gara-gara kita juga berantemnya sebenarnya. Iya, Jadi dari problem yang orang lain gitu jadi kesel sendiri gitu. Jadi hampir bisa kayak kamu nggak pernah marah sama aku sampai kayak bingung Luar sendiri gitu. biasa sekali. Nah, jadi emang lebih ke komunikasi. Habis itu kalau misalnya marah, itu usahain jangan sampai besoknya. Jadi benar-benar kuncinya itu adalah kita minta maaf kalau misalnya kita bersalah, saling memaafkan. Habis itu juga apa namanya? Terima kasih. Habis itu komunikasi lah yang paling penting emang komunikasi dan juga komitmen. Karena ketika kita komitmen itu apa namanya? Benar-benar kayak kalau misalnya ada godaan juga kita tuh ingat sama komitmen kita. Luar biasa. Tadi bicara soal berantem tuh, tadi Sheila sempat menyampaikan bahwa marah tuh jangan sampai besoknya ya. Iya. Nah, itu penting sekali ya teman-teman ya. Hendaklah amarah kita itu jangan berlarut-larut. Amarah kita tuh sudah reda sebelum matahari terbenam. Ya. Iya. Betul sekali. Luar biasa, luar biasa. Nah, terus nih dari Kak Yesa dan Kak Sheila, selama pacaran kan tentunya pastinya nih ada seperti godaan-godaan. Oke. Nah, dari Kak Yesa dan Kak Sheila, bagaimana sih mengatasinya godaan-godaan itu? Oke. Bisa dulu. Aku dulu Ah, ya. iya. Ya, Kalau aku tuh aku tuh orangnya tuh nggak gampang senang sama orang lain. Jadi emang kalau udah satu gitu. Fokus. Satu gitu nggak ada mikir yang lain-lain. Godaannya tuh cuma bagaimana aku mengatur waktuku karena aku tuh padat banget. Kadang-kadang dari pagi bangun pagi, dan habis itu kerja saya sore, habis itu ada kegiatan, mungkin ada kegiatan lain juga, ada kegiatan kerjaan yang lain yang harus dihandle kan side job juga ada kayak gitu. Itu yang bagaimana caranya aku membagi waktu buat Sheila gitu. Itu yang kadang-kadang jadi godaan juga, jadi cobaan lah untuk dalam hubungan ini. Ya, kadang-kadang pernah Sheila juga bilang gitu, kamu pada mulai agak jarang ada waktu buat aku ya kayak gitu. iya. Nah di situ aku wah oh ya aku tuh sudah mulai ketika aku menjalani hubungan, aku juga di situ harus sadar juga bahwa aku tuh akan membawa tidak cuma buat aku sendiri gitu loh, aku harus hadir juga buat pasangan hubungan. Jadi otomatis aku harus bisa atur waktu lagi gitu loh, atur. Jadi emang di sela-sela apa gitu, aku coba pasti ngechat. Aku puji Tuhannya dia itu juga orangnya dewasa juga ya. Jadi kalau misalnya aku chatnya lama dan lain sebagainya, dia nggak ada masalah. Yang penting ngabarin aja. Terus yang penting itu ya tadi si komunikasi tadi itu loh. Kalau emang itu kalau kita nggak dikomunikasikan tuh jadi kita jadi banyak masalah gitu. Jadi sekarang kalau misalnya aku tuh apa-apa juga nggak ada yang tak sembunyikan. Jadi kalau ada aku jengkel sama dia, aku nggak suka aku semua tak ceritain.
kamu ngomongin apa tuh kayak gitu, sebenarnya jangan kayak gitu gitu loh. Itu aku ngomong apa ada, tapi ngomong dengan ada yang dewasa ya, kayak yang tua. Dengan drama kita tua ya, yang belajar dari pengalaman masa lalu. Kalau terbanyak semakin dewasa kan sudah nggak mau banyak pengalaman. Jadi ya itu banyak dikomunikasiin aja sih. Itu sih yang cara-caranya itu seperti itu. Jadi bagaimana memanage waktu dan mengkomunikasikan itu sih. Baik, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi intinya jika ada godaan atau masalah, ya, tips dari Kak Yesa itu adalah komunikasi itu yang penting ya. Dan terbuka dengan pasangan ya, seperti itu ya Kak Yesa. Baik, mungkin dari Kak Sheila mungkin boleh Oke, kalau godaan kepada ya. pemirsa nih. Kalau godaan itu lebih ke ini sih, kalau aku pribadi lebih ke rasa kepo. Keponya nih gimana nih? Jadi namanya cewek ya, meskipun dia bilang ke dewasa, tapi kan was-was dikit ada ya. Apalagi kan ini orangnya tuh dia kan friendly banget ya, friendly banget, baik banget, wise banget. Jadi aku tuh suka nonton, emang ini ya guys ya, ini adalah, jadi kalau nonton film itu juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Jadi aku tuh nonton sebuah film perselingkuhan terus. Udah. Itu dia. Bukan dia nggak percaya sama Yesa, bukan dia nggak percaya. Aku tuh percaya banget dia nggak mungkin neko-neko orangnya. Soalnya semuanya tuh aku udah tahu gitu. Aku tahu orangnya emang, aduh ya ampun, dia tuh pacaran sama yang mantan-mantannya tuh lama-lama semua, beda sama aku gitu. Nah makanya aku tuh nahan diri banget supaya gak ngecek HP dia gitu loh. Nah itu godaannya sih, tapi aku oh my god, Masa tuh Kas, kan apa, kita tuh aku lagi kerja dan tiba-tiba itu dia chat aku, halo, Yesa, kamu ngapain? Mimpi sih, kamu ngapain sih? Iya, Kok gini? sampai Gini, bawa coba. mimpi. Jadi jadi guys, pilih dan pilah dalam menonton. Be wise. Dan jadi nggak apa-apa nonton begitu, tapi kan realita beda ya. Gitu. Aku sampai ngecek ini kalkulator Reza ada 1 apa 2 nih gitu. tapi aku kira balik lagi, aku bener-bener ya kira dia kan emang nggak ada asli yang disembunyiin dari aku kan. Wallpapernya aja muka aku loh, makanya kayak bener-bener udah ini banget. Terus akhirnya ya aku, itulah godaannya. Jadi aku bener-bener doa sama Tuhan kan, kalau kita Kristiani itu kan kasih itu tidak cemburu. Iya kan, kasih itu tidak cemburu. Nah, akhirnya aku benar-benar kayak berusaha, Tuhan, aku percaya Yesus aku tidak selingkuh, tidak apa kayak gitu. Terus emang ya udah, emang dia nggak selingkuh sih. Itu godaan terbesar untuk tidak kepo. Jadi yang tak kontakkan sedikit itu adalah rasa percaya. Rasa percaya. Rasa percaya, benar-benar seutuhnya percaya sama dia. Jadi ketika apa tuh prinsipnya gini nih, kalau memang aku sudah memutuskan berhubungan sama kamu, aku akan memberikan kepercayaanku sebetulnya sama kamu gitu. Jadi tolong jangan dirusak kepercayaannya. Jadi aku benar-benar percaya, jadi aku nggak kepo sama dia. Terserah kamu, kalau misalnya pun nih, aku tahu dia nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya dia yang deketin cowok lain dan sebagainya, dia yang bilang kepercayaan itu sih kalau aku prinsipnya. Gitu, luar biasa sekali ya sahabat-sahabat ya. Tadi dapat satu tips lagi, jadi jika kita menjalin hubungan itu harus memiliki rasa saling percaya ya. Trust itu mahal loh teman-teman. Trust itu sekalinya trust itu dirusak, mengembalikannya itu akan sangat sulit sekali. Betul ya, Sarah ya? Betul sekali. Gitu. Betul sekali. Aku masih ketawa nonton sinetron tadi itu. Loh, itu bener loh, makanya bijaklah dalam menonton. Kalau di bioskop itu adalah pilihlah film sesuai usia Anda. Tapi sekarang masih nonton nggak? Ya, namanya drama kan ya. Pasti konfliknya itu lagi. Hiburan ya. Nah, sekarang nontonnya seorang CEO menyamar. Nah, gitu ya, sahabat-sahabat ya. Nah, ini berdasarkan info yang Lukas sudah dapat, dengar-dengar nih, Kak Yesa dan Kak Sheila ini sebentar lagi akan married. Amin. Persiapannya dari Kak Yesa dan Kak Sheila ini seperti apa menjelang nanti married? Deg-degan aku jawab yang ini. Lukas.
Lukas. Aku di sini. Jadi salting kan? Salah. Deg-degannya mau kamu dulu atau aku dulu? Biasa dulu. Bisa dulu. Oke. Kalau aku Bisa dulu ya. deg-degannya adalah dari sisi mempersiapkan segala kebutuhannya. Karena aku cowok ya, Iya. jadi aku harus mempersiapkan segalanya gitu. Maksudnya dari apa namanya untuk pernikahan, baik untuk lamaran, bagaimana setelah nikah itu benar persiapannya pada kepanjangan dan bagaimana proses untuk ketemu orang tua itu juga nggak gampang ya saya Iya. nggak gampang tapi puji Tuhan semuanya dilalui dengan baik. Justru pertama kali itu aku takut banget loh ketemu sama mamanya Sela gitu. Aku takut ketemu mamanya Sela. Bahkan ketika mamanya Sela mau ketemu sama Mas itu aku sangat takut pas pertama kali. Tapi di situ aku sama Sela sering doa. Kita punya kebiasaan itu doa bersama. Gitu. Apa misalnya sebelum istirahat telepon atau apa namanya? Ya, waktu pas ketemu kita doa bareng. Ya doa bareng kan bisa ada harus sendiri kan, bisa di Iya. motor atau di mana gitu doa sama. Itu kita yang kita doakan adalah tolong jelas berkati hubungan ini kalau memang Tuhan pilih kita ini jadi jodoh gitu, Iya. perlancarlah jalannya. Nah, kelancaran nih, gitu maksudnya. Maksudnya aku dulu maksudnya kelancaran itu gini, kita kan tidak menyangka kalau kita kan kenal karakter orang tua kita masing-masing ya. Iya. Kita kenal karakter orang tua masing-masing. Yang kita kira tuh kayak mereka tidak akan mungkin bisa sahabatan dan ketemu gitu. Waktu pas itu tuh tiba-tiba setelah kita pasaran ya saya tiba-tiba mamanya saya tuh malah ngechat aku ya. Iya. Nelpon atau ngechat itu ya. Ya, sering cerita lah. Tiba-tiba komunikasi sendiri di belakang kita nggak tahu sama sekali gitu. Dan ternyata malah akrab. Jadi apa yang kita takutkan banget itu ternyata malah dilancarkan Tuhan gitu loh. Nah, itu aja sih. Jadi ternyata apa yang kita doakan itu ternyata juga ada hasilnya di kabupaten Tuhan gitu. Itu sih yang aku sempat takutkan waktu pas awal-awal tuh mendekatkan orang tuaku sama orang tuanya Sheila. Tapi sekarang kira-kira udah paling dekat ya karena kita juga udah mau married juga. Iya. Terus persiapan otomatis persiapan tempat persiapan ini yaitu heboh apalagi Sheila yang punya temen banyak juga kan gitu. Ya, cewek wajar. Oh gitu ya Sar ya. Luar biasa. Ya, tapi ya itu dah berusaha semoga kita bisa mewujudkannya itu. Baik, terima kasih Kak Yesa. Selanjutnya giliran Kak Sela nih. Monggo silakan. Oke, terima kasih Kak Lukas. Ini pertanyaan yang sangat bikin aku salting dan pengen aku tahu sebenarnya dari Yesa jawabannya. Karena sejauh ini yang mempersiapkan venue dan lain-lain itu selalu aku yang cari. Dia cuma bagian approve-nya aja. Jadi untuk persiapan ya. Jadi persiapan itu yang pertama pasti kita selalu ngomong tentang parenting. Jadi kan namanya mau punya sebuah pernikahan Iya. itu pasti akan punya anak. Iya, Nah, jadi kita tuh benar-benar setiap ada waktu selalu ngomong membahas tentang parenting. Bagaimana parenting yang bagus, bagaimana cara parenting yang baik menurut menurut Alkitab dan menurut orang tua seperti apa dan juga bagaimana cara kita menjadi sahabat untuk anak dan lain sebagainya. Untuk persiapan yang paling utama adalah persiapan mental yang pasti ya, yang persiapan Pasti. mental, habis itu memperdalam ilmu soal parenting juga, habis itu lebih ke cari venue. Jadi kita tuh sempat dilema antara mau di Salatiga atau di Bali karena Yesa adalah orang Salatiga gitu. Dan sebenarnya kita tuh kemarin mau buat intimate, cuman ternyata tidak bisa karena Yesa anak pertama cowok satu. Jadi memang keluarga kita adalah keluarga pasukan bodrek ya, jadi kita tidak mungkin intimate. Jadi kita memilih untuk di Salatiga gitu. Jadi kita benar-benar persiapan dari venue dan lain sebagainya. Kalau persiapan sekarang ini aku sama Yesa itu rutin pujian sama doa setiap malam. Karena kita selalu bawa itu di dalam doa gitu.
karena kita percaya kuasa doa itu benar-benar ada ya gitu, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi benar-benar aku berdoa gitu, Tuhan aku percaya pasti Tuhan lancarkan pernikahannya dan lain sebagainya. Jadi untuk persiapan itu, untuk venue dan lain-lain itu aku yang cari, ya saya approve. Habis itu jangan. Ini nih, oke. Oh. habis itu pasti lamaran juga, ada lamaran. Habis itu ya pasti yang paling kita persiapkan itu adalah mental dan juga tadi ilmu tentang parenting itu aja sih. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Baik, kita sudah mencapai di penghujung episode pada kali ini ya. Biasa ya. Gak kerasa ya. Iya, Mengalir. buat apa aku kebanyakan ketawa? Ya, seru banget ya tadi ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, kita doakan ya Kak Yesa dan Kak Syara nanti. Kita doakan hingga sampai nanti pada pernikahannya ya tentunya. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channel Papa and Son Official. Jangan lupa nantikan kembali lagi tayangan-tayangan episode berikutnya yang tentunya lebih sensasional dan lebih spektakuler lagi. Jangan lupa, tak lupa saya selalu menitip pesan ya kepada anak muda, tetap semangat dan jadilah pembawa terang. Amin. Ya, Kak Isa, terima kasih sudah hadir di episode kali ini, dan Kak Sheila, terima kasih. Aku mau kasih quotes. Boleh, silakan. Jadi buat kalian anak-anak muda di luar sana, ya, jadi untuk kalian yang masih jomblo atau sedang mempersiapkan pernikahan atau mau memulai pacaran dan lain sebagainya, always bawa dalam doa, dan kalian itu pasti kalau misal jodoh itu pasti ada sign-signnya. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai ngerasa itu nggak benar, kalian bawa dalam doa, karena toxic relationship itu sangat berbahaya buat kalian. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan diri, dan karena kalian itu deserve to be happy. Luar biasa buatnya, keren banget. Thank you loh. Thank you. Kebetulan saya single ya. Dia mau dia mau salam loh. Oh, Kak Yesa mau ada quotes dulu mungkin? Tahan dulu. Oke. Biasa quotes kita dengerin ya quotes. Ya, boleh. Atau pantun. Apa ya? Quotesnya? Aku belum siapin Krik-krik kata-kata lagi. Tadi kan aku ngomongin soal komunikasi. Iya. Komunikasi is number one. Itu ya bosnya. Communication it's number one. Ya, Tidak apa-apa sendiri daripada kalian terjebak dalam cinta yang salah. luar biasa. Emang orang alay ini emang harus masuk. Oke. Baik sahabat semua, terima kasih. Kita akhiri dulu episode kita sampai di sini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus berkati. Bye bye.